Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Ya, untuk kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas materi untuk pelajaran bahasa Inggris berbasis PLBJ ya, lanjutan yang kemarin, yaitu chapter 3 atau bab 3 tentang My Beautiful Traditional Clothes, yang artinya pakaian tradisionalku yang indah. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas di bab ini. The first, the traditional costume of Sirih Kuning dance. Ya, pertama, pakaian tradisional dari tarian Sirih Kuning. Second, the traditional performance of Sirih Kuning. Kedua, pertunjukan tradisional dari Sirih Kuning. Third, the demonstrative pronouns of this, or that, or this, or those. Yaitu yang ketiga, kata ganti demonstratif dari ini, itu, atau jamak dari ini dan itu. Ya, nanti kita akan mempelajari ketiga contents ini ya. Sebelum berlanjut ke materi, jangan lupa buat yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Kalian cermati gambar-gambar ini ya. Di sini ada beberapa gambar yang akan Bu Guru jelaskan satu persatu. They are performing the traditional dance of lagu Sirih Kuning. This dance has 3 steps. Nah, mereka ini jadi sedang melakukan pertunjukan dari tarian lagu Sirih Kuning. Katanya di sini tariannya itu memiliki 3 step ya, atau 3 langkah. Mari kita bahas satu persatu. Now, look at the first movement. Sekarang, lihat gerakan pertama. This movement is called sikap awal. Gerakan ini disebut sikap awal. Next movement is called the movement of nanda 2. Gerakan selanjutnya disebut gerakan nanda 2. The last movement is sembah Cina. Gerakan terakhir adalah sembah Cina. This dance is accompanied by the musical instruments called gambang kromong. Tarian ini diiringi oleh musik pengiring yang disebut gambang kromong. Nah, dari gambar-gambar tadi, kalian bisa membedakan ya, dari gerakan pertama yang tadi disebut sikap awal, posisinya berdiri dengan tangan di atas. Kemudian gerakan kedua yaitu nanda 2 dengan posisi kakinya ditekuk jadi setengah berdiri ya, dengan tangan tetap berada di atas. Lalu gerakan yang terakhirnya disebut sembah Cina. Ya, dari katanya saja sembah, jadi dia seperti orang menyembah, masih dalam keadaan posisi kaki berlutut. Kemudian katanya di sini bahwa tarian dari Sirih Kuning ini ternyata juga diiringi dengan musik instrumen atau musik pengiring yang disebut dengan gambang kromong. Nah, itu tadi pertunjukan yang ada pada tarian Sirih Kuning. Bisa kita lihat dari gambar penampilan tarian Sirih Kuning ini juga menggunakan berbagai properti atau riasannya macam-macam ya, dan indah. Dari pakaiannya hingga juga alat musik pengiringnya juga tradisional. Nah, tugas kalian di tugas pertama ini yaitu menerjemahkan atau mengartikan kalimat-kalimat yang tadi ya. Ya, Bu Guru tulis ulang ya. Ya, yang ini. Kalian salin dulu dalam bahasa Inggrisnya, kemudian di bawahnya boleh kalian langsung terjemahkan.
Mudah kan? Tadi sudah Bu Guru jelaskan juga, sudah disebutkan dengan benar. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, next. Look at the picture. Lihat gambar anak-anak. The beautiful girl shows the traditional performance of sirih kuning. Gadis cantik itu menunjukkan pertunjukan tradisional dari sirih kuning. Nah, ini dia tradisional kostumnya, atau pakaian tradisionalnya, yang dipakai ketika pertunjukan tariannya ya. Nah, di sini sudah Bu Guru tunjukkan jenis-jenis atau properties yang dia pakai dari ujung kepala sampai bawah. Yang paling atas ini disebut Chinese Siger atau Siger Cina namanya. Kemudian ini ditunjuknya ke arah belakang ya, yaitu namanya hairband atau sanggul. Sanggul rambut seperti itu ya, kalian pasti tahu. Atau namanya biasa kita sebut juga konde. And then, lalu yang bagian bawahnya lagi nih, bajunya disebut kebaya. Ya, tetap ya namanya. Karena kebaya itu merupakan khas dari Indonesia, jadi tidak bisa diartikan ke Inggris. Jadi artinya atau namanya tetap kebaya. Selanjutnya di sini ke arah nih depan baju tadi ya, namanya adalah scarf atau shawl. Ya, shawl yang dipakai menyilang di depan kebaya tadi, menutupi kebaya bagian depan. Lalu bawahnya lagi yang ini ya, yang kuning, yaitu namanya shawl. Dalam bahasa Inggris, shawl artinya selendang. Ya, sudah menjadi karakteristik ya, untuk menari itu pasti selalu ada kain selendang. Dan yang terakhir nih, yang bagian bawah, itu namanya sarung. Ya, kita tahu kan, namanya adalah sarung. Itu tadi macam-macam dari pakaian yang dipakai oleh penari sirih kuning. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah tahu kan tradisional kostum dan riasan-riasan yang dipakai oleh penari sirih kuning? Ya, coba kalian hafalkan dan ditulis terlebih dahulu ya. Chinese Siger tadi apa, sampai sarung, kemudian kalian sebutkan dalam voice note atau pesan suara ke guru kalian masing-masing ya. Jangan lupa dituliskan dan diartikan juga di sampingnya. Misalnya, Chinese Siger sama dengan atau titik 2 Siger Cina. Tadi sudah Bu Guru sebutkan yang lain ya, jadi kalian tinggal menyalin. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu tentang kata ganti dari this, that, those, and this. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi kita sambung pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Untuk tugas hari ini berarti hanya 2 tugas. Jangan lupa dikumpulkan ke guru kalian masing-masing ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya dengan lanjutan bahasan yang masih di bab 3 ini ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.